Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun, para sepuh, para asatidz wal asatidah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta Ketua Yayasan Masjid Raya Jatimulya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita awali majlis yang mulia ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk para orang tua kita almarhum dan almarhumah yang sudah di alam barzah. Semoga mereka, keluarga kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ayah bunda kita mendapatkan justru rahmat dan berkahnya dari majelis yang kita sedang laksanakan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah untuk anak-anak kita yang mungkin ada yang masih tidur di rumah kita masing-masing, dan mungkin juga sudah ada yang bangun dan sholat subuh. Kita mohon kepada Allah berkah sholat surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi wasilah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan mari kita lanjutkan kajian mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang bulan lalu sudah masuk ke dalam bab tentang bagaimana hak hidup bertetangga. Maka di bulan Rajab yang mulia ini, yuk mari kita saling memuliakan tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimallahu ta'ala haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad As-Sabadi qala haddatsana Faris ibn Mardawaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidin qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Abu Muawiyah an Bisrin ibn qala ibnu Salman an Ubaidin an Abana ibnu Ishaq an As-Sabahi an As-Sabahi Ibnu Muhammad Al-Jabali Al-Bajali an Murrah an Hadami an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian sanad dan perawi hadis yang begitu panjang,
Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu." Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iqah? Qala ghassuhu wa dhulmuhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Bu, kirain ngantuk Bu ya. Kita bahas bab tetangga Bu, karena yang paling dekat dengan tetangga ya biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang sibuk kerja kan begitu ya. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat dengan kekuasaannya, maksudnya demi Allah kata Nabi. La yuslimu 'abdun, belum dikatakan seorang muslim, seorang hamba, hatta yaslaman nas, sampai manusia yang lainnya selamat, min qalbihi wa lisanihi wa yadihi, sampai manusia selamat dari hatinya, lisannya, dan juga tangannya. Maksudnya dari keburukan tiga unsur tadi. Wala yu'minu, dan tidak dikatakan beriman atau belum sempurna imannya abdun, seorang hamba, hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, sampai tetangganya aman dari bawa'iqah. Apa itu bawa'iqah? Kulna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa'iqahu? Apa itu maksudnya bawa'iqah? Qala, Nabi menjawab, ghassuhu wa dhulmuhu. Tetangga kita kalau aman dari ghassuhu wa dhulmuhu, kita termasuk orang beriman, Pak. Apa itu ghassuhu wa dhulmuhu? Kecurangan atau penipuan dan penganiayaan. Tetangga kita aman dari penipuan kita, tetangga kita aman dari kecurangan kita, tetangga kita aman dari kezaliman atau penganiayaan, berarti insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Penganiayaan itu maknanya zahiron wa batinan. Ada bentuknya fisik, tubuh. Kalau kita nyakiti tetangga, fisik, melempar sesuatu dengan sengaja lalu mengenai tetangga kita sehingga tetangga kita luka, itu namanya penganiayaan zahir. Ini yang sulit kadang-kadang penganiayaan batin, Bu. Sakit hati tetangga kita akibat perilaku dan ucapan kita, itu termasuk penganiayaan. Ukuran kita menjadi Islam ketika sama manusia yang lain aman dari gangguan hati kita, gangguan lisan kita, dan gangguan tangan kita. Tapi ukuran orang yang beriman ternyata dari tetangga kita, Pak. La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu. Kalau tetangga kita belum aman dari bawa'iqah tadi, maka kita belum dikatakan beriman oleh Nabi kepada Allah. Maka mari kita hindari menipu tetangga dan menyakiti tetangga. Qala hadatsana Muhammad Dawud ibnu Zahir qala hadatsana Muhammad Ja'far hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala hadatsana Muhammad ibnu Al-Qasim an Musa an Ubaidin al-Yazid an Zaidin Abdurrahman an Sa'id ibnu Musayyab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi melanjutkan dalam hadis lainnya, apa kata Nabi tentang tetangga, Pak? Hurmatul jari 'alal jari ka hurmati ummihi. Nah, ini hadis yang jarang mungkin kita dengar nih, Pak. Hurmatul jari 'alal jari ka hurmati ummihi. Hormat menghormati antara tetangga itu, Pak. Ka hurmati ummi. Seperti kita menghormati ibu kita. Saking wajibnya memuliakan tetangga, Pak. Memuliakan tetangga itu hukumnya wajib, Pak. Bukan sunnah lagi, wajibun, wajib. Sampai diibaratkan seperti menghormati ibunya.
Qala Hasan Muhammad Dawud qala hadatsana, dan seterusnya. Bahkan satu ketika Abdullah ibnu Umar ibnul Asi li gulamihi, ngomong kepada pelayannya, ngomong, ya gulam idbah asyata wa at'im jarona al yahudi. Ya gulam idza dubihat asyata fa at'im jarona al yahudi. Wahai pelayanku, kalau kau nyembelih kambing, kau masak, lalu kau beri makan tetangga kami yang Yahudi. Pelayannya ngomong, qala al gulam qad adaitana bijarika hadzal yahudi. Wahai Tuhan, kenapa engkau repotkan kami dengan tetanggamu padahal dia Yahudi, katanya itu. Padahal dia Yahudi. Ngomong begitu pelayannya kepada sahabat Ibnu Umar itu. Apa kata Abdullah Ibnu Umar? Waihaka, celaka ente, kalau bahasa kitanya. Ente celaka. Kenapa beliau mengatakan waihaka, celaka? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi pernah bersabda, lam yazal yusina bil jari hatta dhonanna annahu sayuwarrisuhu. Nabi tuh enggak bosan-bosannya ngasih nasihat kepada kami, kata Abdullah Ibnu Umar tadi. Nabi sering nasihatin kepada kami. Apa nasihatnya? Tentang tetangga. Hatta dhonanna annahu sayuwarrisuhu. Memuliakan tetangga itu seakan-akan tetangga kita memiliki sayuwarrisu, memiliki ahli waris dari warisan kita, Pak. Tuh, Masya Allah. Walaupun tetangga kita nggak dapat warisan, tapi segitunya Nabi berpesan kepada kita agar memuliakan tetangga kita. Seperti mereka mendapatkan warisan dari harta warisan kita. Dilanjutkan kembali dalam hadis yang lainnya, bahwa Ibnu Sa'id al-Maqburi an Abi Suraihin al-Ka'bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man utawi sapane wong kana kang ana sapa man yu'minu iku ngaku iman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada akhir-akhir, pada hari kiamat, falyaqul maka ucapkanlah, maka berkatalah khairan yang baik-baik, aw liyasmut atau memilih diam. Wa man kana, dan barang siapa yang ada yu'minu billahi yang ngaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, falyukrim jaru, muliakanlah, maka muliakanlah tetangga. Yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, Nabi memerintahkan falyukrim jaruh, muliakanlah tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Jaizatuhu yaumun wa lailatun, jamulah tamu itu dalam sehari semalam, wa diyafatu salah satu ayamin. Tamu itu kita hormati paling banyak 3 hari, Pak. Kalau 3 hari belum balik-balik, yang ngomong, wih balik. Yang enggak. Wa makana ba'da dzalika fa huwa shadaqah, dan kalau lebih dari 3 hari fa huwa shadaqatun, itu dianggap sedekah. Jadi Masya Allah, Pak, ukuran orang yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir ternyata di sini pertama kalau ngomong baik-baik atau diam. Yang kedua, falyukrim jaru, memuliakan tetangga. Kita lanjut kepada keterangan dalam kitab ini. Lalu apa sih hak tetangga kita, apa? Kan babnya bab hak tetangga. Apa hak tetangga kita? Qala haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibnu Muhammad bisnadihi anil Hasanil Basri qala qila ya Rasulullah. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma haqqul jari alal jari, apa sih hak tetangga dengan tetangga, atas tetangga? Hak antar tetangga itu apa? Nanya kepada Nabi. Maka Nabi jawab, qala
Yang pertama, hak tetangga antar tetangga itu agar saling memuliakan. Inistaqradoka aqradtahu wa inistaqradoka aqradtahu, kalau tetangga ngutang minjem duit, aqradtahu maka berikanlah pinjaman itu. Udah belum Pak minjemin tetangga kalau minjem duit? Udah belum? Udah belum? Minjemin tetangga duit udah belum? Bu, udah belum? Sering Ustadz, tangga saya sering minjem duit, katanya sering banget, selalu saya kasih. Berarti yang pertama haknya sudah kita tunaikan. Tapi bagaimana Ustadz, sering banget katanya, bayarnya susah banget katanya. Ntar ini bahasanya nanti lagi nih. Walaupun dengan tetangga Bu, kalau hutang piutang syariatnya tetap dilakukan ya. Kalau minjemnya gede ada kwitansinya. Ya, berapa Bu saya pinjem duit, saya butuh buat operasi anak saya, berapa? 10 juta. Nih, alhamdulillah saya ada punya tabungan. Tapi punten yang nulis kwitansi ya, biar nggak sama-sama lupa, jadi begitu. Nggak apa-apa bertangga begitu. Bu pinjam duit ngapa buat jajan bocah, berapa? 5.000. Nggak apa-apa nih, ada kwitansinya ya. Ya 5.000 masa pakai kwitansi. Ya begitu. Kalau tetangga minjem duit, berikan kalau kita memang memiliki kemampuan untuk meminjamkan. Itu yang pertama. Ingat-ingat Pak, pertama. Ada berapa Ustaz? Ada 10. Ada 10. Ya. Yang hafal terkasih hadiah. Yang pertama, kalau minjem maka pinjamkanlah. Yang kedua, wa inda'aka ajabtahu. Wa inda'aka, apabila tetangga ngundang-undang, ajabtahu maka datanglah, penuhi undangannya. Nah ini contohnya, di belakang kita ada tenda yang mau hajatan. Tetangga kita ngundang-ngundang, ajabtahu, dia punya hak kita datang Pak, mendatanginya. Dalam bentuk undangan apapun, kalau tangga kita ngundang, datang. Pak, datang ke rumah ya, ada apa ya? Ngopi, datang Pak, yang minta tangga kita. Tuh, pokoknya kalau tangga minta kita ngundang, datang. Itu hak antar tetangga. 2. Yang ketiga, wa in marid, wa in marido uddahu. Wa in marido, kalau tetangga sakit, uddahu, kita menjenguknya. Tangga sakit nggak usah diminta. Kalau tahu tangga sakit, yuk kita menjenguknya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ingat Bu, orang nengok satu orang saja orang sakit Ibu, Masya Allah 70.000 malaikat yang ada di langit beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan dosa kepada orang yang menengok orang sakit tadi. Jadi kalau ada tangga yang sakit Pak, dalam hati Bu, dalam hati ngomong, alhamdulillah dapat kesempatan doa 70.000 malaikat. Ngomong alhamdulillahnya jangan di depan orang sakitnya. Pak, Bapak sakit ya? Iya, alhamdulillah. Ya itu mah berantem urusannya sama tetangga. Ngomongnya dalam hati, karena orang yang nengok orang sakit itu berkesempatan mendapatkan doa istighfar para malaikat di langit tentang ampunan dosanya. Tuh, makanya buru-buru Pak. Man kalau nengok orang sakit selalu saya suka bercanda, jalannya miring sambil nenteng jeruk 5 kilo. Seneng gak yang ditengoknya Pak? Seneng banget. Ya Allah, itu ada tangga saya datang bawa parcel. Seneng Pak tangga kita. Tuh, jangan sampai malah nakut-nakutin. Bu, sakit apa? Aduh, pinggang linu, kepala puyeng, ini jantung udah deg-degan. Masya Allah Bu, tangga saudara saya kemarin mati Bu. Jangan begitu nengok orang sakit. Itu namanya, itu mah gak dapet doa malaikat tuh mah. Tambah sakit itu, yang sakit itu mah. Hibur, sabar ya Bu, besok juga sembuh. Kasih obat dokter, insya Allah sembuh. Gitu, senang yang sakit. Tuh, yang keberapa sekarang Pak? Yang keempat, hak tetangga di antara kita, wa inista'ana bika a'antahu.
Apabila tangga minta tolong, a'antahu, maka berilah pertolongan, apapun bentuk pertolongannya. Luas makna pertolongan. Minta tolong anterin, minta tolong angkat-angkat barang, minta tolong macam-macam pertolongan. Ketika tetangga yang minta, berilah pertolongan kalau kita mampu melakukannya. Yang berikutnya, wa in asobathu musibatun azzaitahu. Hak tetangga itu kalau kena musibah tetangga kita, azzaitahu, kita menghiburnya. Tetangga kita musibah apapun bentuknya, apalagi kalau musibah kematian, kita hibur. Kita hibur dengan takziah, dengan berbagai cara agar kesedihan dengan musibahnya tidak berlarut-larut dan tidak berlebihan. Apalagi urusan mati tetangga, Pak. Masya Allah, kalau Bapak punya tangga mati, cuman jangan datang doang di rumahnya. Syukur-syukur azzaitahu sampai nganter ke kuburannya. Nganter ke kuburannya. Kalau ada kesempatan waktu, ikut Pak nganter kuburannya. Yang nganter kuburan itu Pak, apalagi kalau syukur-syukur bisa gendong itu mayat tetangga kita. Kita sambil ngomong, ya Allah semoga yang tetangga kita yang saya gendongin orang yang beriman. Kenapa? Kalau mayat yang beriman dia ngomong tuh mayit. Mayitnya ngomong Pak. Pak, mayit kalau digotong itu ngomong. Bu, mayit kalau digotong tuh ngomong. Apa kata orang mayit yang beriman tadi? Qaddimuni, 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 buruan, buruan, buruan. Buruan bawa aku ke kuburan. Kenapa? Di kuburannya sudah menanti kenikmatan yang Allah janjikan. Tapi kalau orang kafir, orang yang penuh dengan kemusyrikan, apalagi ngomong juga tuh, ya wailaha, aina tadhabun, mau kau bawa kemana? Aku ini celaka, celaka aku ini. Balik lagi katanya. Cuman sayang yang gotongnya budeg. Yang gotongnya budeg. Nggak denger yang gotongnya Pak, karena kalau yang gotongnya denger, kira-kira diapain itu mayit. Dijatuhin, langsung lari ke berit-berit itu Pak. Ini hadis Imam Bukhari Pak. Mayit itu ngomong, cuman yang gotongnya budeg. Semua yang makhluk denger, illal insan, kecuali manusia. Yang berikutnya, hak tetangga itu, wa in asobau khairon hannaitahu. Ketika mendapatkan sesuatu yang khairon, yang baik, hannaitahu, ucapkan selamat. Tetangga punya mobil baru, ucapin alhamdulillah, selamat ya punya mobil baru. Tetangga rumahnya baru, alhamdulillah selamat rumahnya baru. Tetangga kita punya istri baru, bagaimana? Lain urusan. Ya kalau anaknya bujangan ya nggak apa-apa, selamat. Ya kalau sudah punya istri jangan sampai ucap selamat, ngamuk istrinya ntar gitu. Jangan malah sebaliknya, mobilnya baru, hati kita kemudian hasud dengki, paling-paling korupsi. Masya Allah, bukan itu bertetangga. Kalau punya sesuatu yang membahagiakan, hannaitahu, kita ucapin selamat ya Pak. Punya pangkat naik, jabatan naik, selamat Pak. Begitu. Yang berikutnya nggak tahu yang keberapa ini, wa in mata syahid tahu. Kalau tetangga kita mati, syahid tahu, kita menyaksikannya. Kalau di sini kan suka ada nih kalau dengan mayit itu, biasanya imam tuh ngomong, ishadu ala anna hadal mayyit min ahlil khair, begitu enggak? Iya kan? Lalu jamaahnya ngomong apa? Khair, begitu. Khair bahkan 3 kali. Itu namanya syahid tahu. Ketika semua jamaah mengatakan khair, insyaallah malaikat mengatakan khair, ini min ahlil khair, mayitnya golongan orang yang baik. Sama tetangga kita harus begitu Pak. Jangan tetangga kita dikatain min ahlil khair, wah celaka. Ya sama tetangga begitu kejam banget. Walaupun kita kenal itu tetangga kita emang begitu lagunya. Ya, emang tengil banget lagunya misalnya gitu, ngeselin banget. Udah meninggal mak, saksikan ini orang baik, begitu Pak. Bagian dari doa.
udah bel ya. Aduh, buru-buru berapa lagi nih ya? Berapa lagi? Udah berapa tadi? Alhamdulillah 2 lagi. Wa in ghaba hafidtahu, dan kalau tetangga kita bepergian, hafidtahu, jagalah. Apa yang dijaga? Yakni manzilahu wa iyalahu, rumahnya dan keluarganya. Tangga pergi-pergi, bapak ngomong, Pak, saya mau pergi umroh, ya lumayan 9 hari paling sedikit, titip rumah saya walaupun ya nggak ada apa-apa, titip anak-anak saya. Tuh begitu kalau mau berangkat pergi-pergi jauh, Pak ngomong sama tangga nitip, maka tetangga kita punya hak untuk menjaganya. Mau pulang kampung lama seminggu, Pak titip ya, saya mau pulang kampung, titip rumah saya, wajib bapak menjaganya rumahnya. Tuh, kalau in ghaba, tetangga kita bepergian. Yang ke berapa tahu yang nulis dah tuh? Wala tu'di biqotari qadrika illa antahdiya ilaih. Dan jangan sakiti tetangga biqotarik dengan masakanmu. Bu, nih yang suka masak nih Bu, jangan sakiti tetangga dengan masakanmu, illa antuhdiya ilaih, kecuali ibu bagi tuh masakannya. Ibu pernah enggak tetangga lagi masak semur jengkol masuk ke rumah kita, enggak dibagi. Apalagi masak-masakan yang enak lainnya. Ibu bapak kalau masak yang baunya keluar sampai tangga kita, tolong bagi tetangga kita, kuahnya dibanyakin. Itu ajaran Islam begitu tuh. Tuh yang keberapa tadi? Yang terakhir. Waruya fi khabarin akhar ziyadatu ala hadi tis'ah. Dan di hadis yang lain dari 9 hak tetangga ini, wal ashiru yang ke-10, alla tutila bina'aka alaihi illa bitibatin min nafsihi. Apa yang ke-10 hendaknya kalau bangun rumah, jangan melebihi tingginya dari tetangga kita, illa bitibatin min nafsihi, kecuali atas izin dan kerelaan tetangga kita. Bapak-bapak kalau bangun rumah pengen ningkat, jangan lupa ngomong sama tangga sebelahnya. Jangan ujuk-ujuk main petak-ketok. Lah tangga kita bingung suara apa ya? Loh, kata ibu kita, tangga kita lagi bangun, orang ngomong-ngomong ya itu. Akhirnya itu mengganggu rumah sebelahnya tangganya. Hati-hati Pak itu. Nggak dilarang rumah kita mau tingkat seberapa tingginya, asal tetangga kanan kiri belakang yang dempetan dengan rumah kita ngomong dan ridho dan rela. Ya Pak, monggo, alhamdulillah Bapak bisa bangun nikat rumah, mudah-mudahan saya juga pengen bisa bangun. Monggo Pak, nggak apa-apa, silakan. Kan enak kalau begitu. Jangan nggak ngomong sama sekali Pak. Awas, hati-hati, tangga kita rumahnya bocor gara-gara pembangunan yang kita lakukan, tetangga kita nggak ridho, nggak rela, kita akan selamanya dicap oleh Nabi belum beriman kepada Allah. Tuh perlunya ngomong-ngomong sama tetangga, apapun ngomong-ngomong sama tetangga, ngomong-ngomong sama tetangga. Ini mumpung divideoin, ngomong-ngomong sama tetangga. Kalau bangun rumah gede-gede ngomong sama tetangga, jangan diem baik. Dah, segitu aja ngaji kita pada hari ini. 10 hak tetangga. Kalau saya tanya ke ibu-ibu pasti lupa semuanya. Yang diingetnya apa tadi Bu? Kalau masak bagi-bagi Bu ya. Dah, monggo kalau ada yang mau bertanya monggo.